dari saudara Aditya sudah selesai, maka presentasi seminar proposal dilanjutkan oleh saudari Maila Faiza. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Kenalkan, nama saya Maila Faiza dengan NIM 220405 nomor 20. Ibu single parent. Ini Perempuan yang Maila berperan sebagai orang tua tunggal atau ibu single parent ini seringkali tidak mendapatkan banyak akses pekerjaan formal. Bukan karena perempuan sering dianggap pasif dalam menghambat ekonomi kemandirian mereka. Bukan karena mereka memiliki kelemahan fisik ataupun memiliki mental yang lemah, akan tetapi karena budaya patriarki menutup akan menyangkut perempuan. Akibatnya mereka harus mencari alternatif lain, yakni bekerja dalam sektor informal setelah menjalankan usaha berskala kecil. Akibat dari kondisi ini tidak hanya mempengaruhi kestabilan ekonomi, akan tetapi juga berpengaruh pada tingkat kesejahteraan anak. Penelitian yang ditulis oleh Sri Desi Susanti dan Nurul Hayat tahun 2022 dengan judul Strategi Nafkah Perempuan Single Parent dalam Mempertahankan Kesejahteraan Keluarga. Ini menggunakan profil sampling dengan subjek ibu single parent yang memiliki pekerjaan informal di Desa Mojo. Kamu Desa Mojo rumahmu? Iya. Hah? Teknik pengumpulan data sendiri di sini saya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan yang terakhir, teknik analisis data. Informal. Seperti saya katakan di latar belakang, karena mayoritas ibu single parent di Desa Mojo ini kebanyakan bekerja di sektor informal. Kenapa kebanyakan bekerja di sektor informal? Karena di sana ibu single parent ini menikah muda dan mereka memiliki latar belakang pendidikan yang minim. Melalui pekerjaan informal tersebut memberikan fleksibilitas waktu, akan tetapi tidak memiliki jaminan pendapatan yang tetap. Hal ini menjadi Saran dan pertanyaan dipersilakan. Oke, Mailafa. Dari strategi ibu single parent dalam pekerjaan informal untuk mewujudkan kesejahteraan anak ini, sebenarnya yang kamu ingin angkat apanya? Strateginya. Ya, apa aja yang dilakukan ibu single parent ini dalam pekerjaan informal? Berapa orang yang single parent di daerah Mojo itu? Saya lihat di sekitar saya itu 3 pekerjaan. Wih, satu hari 3 pekerjaan, kuat jadi ya? Yang pertama dia bekerja sebagai kayak nempelin label di botol gitu loh Pak. Terus dia nyuci botol juga. Nyuci botol. Satu lagi kayak merakit tas yang kayak souvenir itu. Jadi dia bisa 3 sekaligus bekerja. Selain komunitas itu ada lagi nggak? Yang single parent selain komunitas, itu kan satu komunitas ya? Enggak, dia satu orang beda-beda pekerjaannya. Beda-beda, maksudnya gini, gimana? Satu orang itu ada 3 pekerjaan. Ada 3 pekerjaan. Nanti satu orangnya lagi itu Beda lagi, enggak? Itu kan di sekitar grup itu kan, di grup lainnya kan memang Mojo kan banyak pekerjaan informal di situ. Iya, Apalagi? buka usaha di depan rumahnya saya. Menjahit. Iya. Oke. Yang di pasar? Enggak ada situ. Lo yang penghuni pasarnya Mojo siapa? Maksudnya para pedagangnya penjual pasar Mojo, orang-orang Mojo nggak ada, jarang. Ada tapi bukan yang samping sekitar saya itu cuma orang-orang yang. Mengapa dirimu membatasi yang kamu teliti? Karena saya nyelidiknya bukan di Desa Mojo seluruhnya ya Pak. Cuma di sekitar saya. Sekitar kamu. Mengapa kok meneliti sekitar kamu? Kan bisa-bisa kan dirimu tidak objektif. Dirimu kan mau menulis yang sebenarnya kan ewo pakewo. Iya kan? Tahu ada informasi yang menarik, kamu mau menulis nggak berani karena waduh tetanggaku nanti kalau ditulis dalam skripsiku nanti kasihan. Nah, gimana?
Kan lebih baik meneliti yang agak jauh supaya aman-aman saja. Saya kenal baik sama Mengapa kok menulis di sekitarmu, bukan menulis jadi kalau sebetulnya malah di Mojo dengan misalkan di Ploso itu lebih asik di Ploso lagi, atau bahkan mungkin di perbatasan Mojo dengan Tulungagung, Karanganyar itu lebih asik lagi. Atau kalau kamu mau meneliti single parent sekitar misalkan di sekitar Niten itu lebih asik lagi karena harus ke sawah, harus ke kebun, asik-asik itu. Mengapa harus memilih di tempatmu? Berikan alasan. karena saya tahu di samping di sekitar saya itu ibu single parent itu memiliki 3 pekerjaan tersebut. Yang lainnya saya belum tahu oleh Telkom Persens. Struktur fungsional. Mengapa menggunakan struktur fungsional? Karena di teori ini Durkheim menyoroti peran struktur sosial, sehingga teori ini menekankan kepada setiap anggota keluarga memiliki peran dan fungsi masing-masing yang seharusnya dijalankan dengan baik. Namun jika peran dan fungsi itu bergeser di salah satu keluarga akan mengalami perubahan struktur yang disebut anomi. Terus hubungannya dengan tetanggamu apa? Apa ayo? Boleh dilanjutkan, tapi syaratnya memang Mailafa perlu sekali lagi memastikan mau meneliti single parent yang sebelah mana, dan lebih tepat lagi itu adalah yang berproblem apa. Maksudnya bukan berproblem apa, tetapi adalah fokus pada apa penelitiannya. Apakah survival, ya? Apakah strateginya, atau apakah misalkan yang lain. Jadi kalau menurut saya kalau survival juga bagus, atau perlawanan orang-orang lemah juga bagus. Itu seandainya terjadi ya. Tapi seandainya misalkan mau yang di tempat lain, misalkan para buruh pabrik gudang garam, atau yang di Keniten yang sering ke kebun, itu juga bagus ya. Oke. Saya pikir silakan dilanjutkan. Oke, setuju dilanjutkan. Apakah setuju untuk dilanjutkan? Setuju. Terima kasih Pak Arif, setuju. Baik, karena sudah selesai sesi pemaparan serta tanya jawab dari saudari. Bukan hanya pramuka aja yang siap sedia, sempro juga harus siap sedia dong.